Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SIP 1, 10 MIPA 1 akan mempersembahkan sebuah teater yang berjudul Malin dan Kondang. Saya Zakia Sastra Dejia sebagai Mande. Saya Dela Yunifa sebagai Nilam. Saya Wedisina Putri sebagai penari. Saya Ayu Amelia sebagai penari. Saya Aisan Nurdin Amri sebagai moderator. Saya Farid Santaka Saputra sebagai kameramen. Saya Komar sebagai datuk kayu. Saya Rizky Almanisi sebagai Malin. Saya Elam Pali sebagai datuk. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kapan kau merasakan saat yang paling berbahagia, Malin? Hari ini. Kapan kau merasakan saat yang paling sedih? Hari ini. Apa yang paling kau sukai, Malin? Kebersamaan. Dan apa yang paling kau benci? Keinginan. Apa yang salah dengan keinginan, Malin? Karena apa yang kita terima dan dapatkan seringkali sangat tidak kita inginkan. Apa yang paling kau sukai Nilam? Dijaga dan dilindungi. Dan apa yang paling kau benci? Janji. Apa yang salah dengan janji? Karena menunggu membuat waktu berjalan di tempat. Sementara, siapakah yang sanggup menghentikan laju usia? Bintang menunggu akan terasa pendek karena ada yang kita pertaruhkan. Apa yang kau pertaruhkan, Malin? Rindu yang tak terberi. Semoga aku bisa menukarnya dengan hati yang teguh. Teguh itu juga yang kedekap agar aku tak kandas di jalan. Apa yang mengharuskanmu tak boleh kandas di jalan, Malin? Cinta yang bisa terpisahkan oleh maut. Sudah bulatkah hatimu untuk merantau, Malin? Sekali layar terkembang, pantang untuk surut ke belakang, Manda. Mande sudah cukup bahagia jika kau selalu dekat Mande, nak. Penghargaan tidak akan datang dengan hanya berpangku tangan, Manda. Kelak, Malin harus mendirikan rumah megah dan mengenakan busana yang memukau mata. Tapi penghargaan tak diukur dari apa yang nampak, nak. Tapi pandangan mata selalu menuntun pikiran orang untuk menentukan rasa hormatnya, Manda. Banyak orang tertipu dengan pandangannya sendiri. Hanya mereka yang telah dibutakan oleh hak miliknya, Manda. Apa yang kau inginkan jika Tuhan memberikan karunia hak milik? Malin akan selalu mengingat setiap hak milik kita ada amanat yang harus kita jaga. Ada orang lain yang harus kita tunaikan. Ingatan itu akan membuat kita selalu ikhlas dan bahagia sekalipun sedang kehilangan. Bahagia? Ya, Manda, karena bahagia itu akan terasa nyata justru saat kita bisa berbagi dengan sesama. Baiklah, nak. Mande tahu takdir laki-laki selalu mengharuskan dirinya untuk pergi. Tinggalkan Mande, nak. Tapi ingat, Malin, kau memang pergi, tapi bukan bermaksud lari. Kau sedang bertarung, bukan memilih ingkar dan mengelak. Malin berjanji suatu saat akan pulang, Manda. Setiap petarung hanya mempunyai dua kemungkinan, Malin, menjadi pemenang dan menjadi pecundang. Pecundang hanya untuk mereka yang kehilangan asa, Datuk. Tapi kekalahan bisa membuatmu menyesali keputusan. Ambo tak pernah berkeinginan jadi pengecut, Datuk. Merantau bukanlah hanya soal keberanian, Malin. Tapi Ambo memiliki bekal, Datuk. Bekal yang membuat Ambo tak akan jerah. Setinggi apapun ombak yang harus Ambo lewati, sekencang apapun badai yang harus Ambo tempuhi. Katakan, apa bekalmu itu, Malin? Kemauan sekeras baja. Orang-orang yang berilmu seringkali akan menipu orang-orang yang hanya berbekal kemauan keras. Tapi orang-orang berilmu tak akan bisa mengalahkan orang-orang yang beruntung, Datuk. Tapi keberuntungannya Hanya milik orang-orang pemberani. kau tahu, Malin, apa yang dihitung dari hidup manusia. Manusia dihitung dari amalnya. Sebelumnya, Ambo tak tahu maksud Datuk. Manusia sering dibutakan oleh keinginan, oleh ambisinya, Malin. Ambo tak pernah. Bukan sekedar pertanyaan.
Untuk apa kau pergunakan hak milikmu? Tapi juga dari mana kau dapatkan harta kedudukanmu? Ambo akan berusaha berjalan di atas jalan yang lurus, Datuk. Datuk percaya kau sudah sangat paham mana yang lurus, mana yang dapat kau jelaskan. Seperti jalan yang berbelok, yaitu bisa membuatmu tersesat. Jika kita menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan, Datuk. Misalnya, Mencuri dan merampas hak milik orang lain, Datuk. kalau hal itu Datuk yakin kau cukup pandai menghindarinya. Jadi, Datuk, Maka kau berpikir bahwa kesempitan orang lain bisa membuatmu memanfaatkan sebagian kesempatan. Ambo tahu, Datuk. Jangan pernah kau mengambil keuntungan dan keterbatasan orang, Malin. Hidup akan menjadi tamak jika segala sesuatu disikapi dengan cara seorang. Baik, Datuk. Dan pertebalah rasa malumu. Ya, Datuk. Orang yang tak punya malu, setiap nafasnya penuh kelicikan dan keculasan. Baik, Datuk. Pergilah Malin, jadilah orang yang setia dan bukan orang yang selalu berpura-pura. Melangkahlah selalu dalam alur kepatutan. Ingatlah, musuh besarmu adalah dirimu sendiri. Menyerah Nilam, semua orang tahu aku tak pernah gagal mendapatkan yang aku inginkan. Seumur hidup, kau tak akan mendapatkan hatiku, Datuk. Apalah artinya hati? Toh, ia akan berkeping seiring terainya kepemilikan. Miliki semua yang kau inginkan, Datuk. Tapi itu tak akan menghapus jejakmu sebagai pecinta. Kau yang pecundang. Kau akan segera dipecundangi justru oleh orang-orang yang sangat menyayangimu. Ingat Nilam, orang bisa menganggap uang segala-galanya, tapi yakinkanlah mereka tak akan bisa membencinya. Tapi percayalah, uangmu tak akan sanggup mengobati luka terdalam yang kau rasakan. Luka terdalam karena kau telah menjadi laki-laki yang tak layak dicintai oleh perempuan yang kudambakan. Kau yang akan segera mengemis dan lutut tersinggung dan tubuh rebah di tanah. Karena harga dirimu akan membawa korban keluargamu sendiri yang segera terusir sebagai binatang ternak. Nilam, kau masih menderu di antara kerinduanku pada secangkir kawa daun yang nyaris membasi. Setiap ambang fajar, aku baru mulai mengatupkan mata dengan jiwa rapuh tanpa genggaman jari lentikmu. Di setiap deras hujan, aku berusaha bangkit dari kematian demi air mata yang pernah kau simbahkan di bahuku. Demi isakmu untuk menagihku kembali. Ya, lelaki kecil yang teramat sederhana ini akan pulang untuk berteduh dan lelap di hatimu. Aku masih berbaring di antara rinai dan kabut, berusaha berlari di antara pematang retak. Tapi bibirku selalu bergetar di antara butiran air mataku yang menitik. Saat namamu kusebut dalam doa menjelang tidur. Aku jatuh berulang, tapi sebaik bisikan hati yang kau pahat telah membuat kakiku selalu kokoh. Dan ketika kokok ayam mengetuk fajar, langit biru selalu melukis hal yang sama. Penantianku yang tak terbeli, sekalipun nafasku koyak oleh kemalangan yang tiada putus. Pulanglah Malin, sekalipun yang kupunya hanya air mata. Nilam semakin menjauh pada saat jarak tak lagi terbentang. Nilam takut kaki ini tak berpijak ke tanah lagi, Malin. Maksudmu? Biarlah aku pergi. Tunggu Nilam. Dengar Nilam, aku masih Malin yang kau kenal 10 tahun yang lalu. Seorang yang tak pernah bosan menemanimu menyusuri pematang. Seorang yang mengagumimu sehingga selalu mencari cara untuk bisa bersama. Sekarang, kau memiliki banyak cara untuk bisa memilih yang kau kendaki, Malin. Karena Nilam berprasangka, aku termasuk laki-laki yang beranggapan semua perempuan dapat ditaklukkan dengan harta. Nilam punya banyak keterbatasan, Malin. Nilam tak mau terpuruk oleh angan-angan Nilam sendiri. Apa yang kau angan-angankan Nilam? Semua janji yang pernah kau ucapkan, Malin. Nilam sadar janji itu hanya gurauan anak-anak remaja yang masih ingusan. Janji-janji itu bukan angan-angan Nilam, sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Kau tak tahu apa yang telah terjadi semenjak perpergianmu 10 tahun yang lalu, Malin. Apapun yang akan aku ketahui, aku tak akan memperdulikannya. Tunggu Malin, jauhilah perempuan itu. Perempuan itu tak bisa dipegang kata-katanya. Mandeh, Ia melarikan diri dari rumah, padahal telah mencapai mufakat untuk menuju pernikahan. Itu tidak benar. Begitu pandai perempuan ini membuat harapan laki-laki. Mudah ia menyiramkan air garam di atas luka yang menganga. Serahkan aku, Malin. Aku... Nilam, tunggu Nilam.
Tak mudah menilai suatu sekedar apa yang nampak. Malin bukan laki-laki murahan, Datuk. Dan kau berpandangan gadis itu terlalu rendah untuk putramu. Ia akan mengkhianati Malin, sebagaimana yang dilakukannya pada calon suaminya terdahulu. Perempuan itu justru tidak bisa mengkhianati perasaannya. Sana. Dia menyepakati pernikahan itu. Lalu kenapa ia tega mencoreng arang di kening calon suaminya? Ia dikorbankan untuk menyelamatkan hajat hidup keluarganya. Sejak awal, ia telah menolak menikah dengan laki-laki yang terpaut jauh usianya dan telah beberapa kali gagal berumah tangga. Malin telah melewatkan hidupnya selama 10 tahun dengan kerja keras. Ia berhak memilih perempuan yang setara. Jadi, karena gadis itu terlalu miskin, Malin bukan penyelamat hajat hidup orang lain. dia tengah berjuang untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Sana. Lalu, setelah itu dia akan keras untuk menghidupi sanak saudaranya. Kau tiba-tiba telah kehilangan rasa kasih sayangmu, sehingga pikiranmu tak pernah bisa mempercayai siapapun. Ambo hanya ingin meninggikan kehormatan anak Ambo, Datuk. Kehormatan anakmu telah tercabik oleh kesombonganmu. Ambo tak sanggup menanggung malu. Apa kata orang jika anak Ambo harus menikah dengan seorang gadis yang telah mempermalukan keluarganya? Ia lakukan itu karena tak bisa melupakan Malin. Aku yang menjadi saksi, gadis itu sering duduk menyendiri di tepi pantai, sambil sesekali menyeka air matanya yang deras mengalir di pipinya. Ia sering berdendang sendiri di padang matang, dan saat seorang yang setanah perantauan dengan Malin pulang dan membawa pesan dari Malin. Telah beberapa laki-laki yang terpana pada cantik paras maupun budinya. Tapi demi Malin, semua pelamar telah ditolaknya. Kesetiaannya yang teguh tak sebanding dengan apapun. Sana. Sekarang ia harus menjadi pekerja di kebun orang untuk menghidupi orang tuanya yang tengah dirundung kesakit-sakitan. Ia tak pernah mengeluh menghadapi penderitaannya. Hatinya ikhlas dan bersih. Temuilah Malin dan nikahkanlah mereka berdua. Dengar Nilam, apapun yang terjadi dengan dirimu itu tak akan merubah keputusan. Semua kata Mandeh itu tak akan salah. Seorang yang sangat kaya telah melamar Nilam. Nilam menolak. Tapi keluarga Nilam terjerat hutang piutang pada orang itu. Akhirnya Nilam tak punya pilihan. Nilam menerimanya. Sehari sebelum malam bainai, nafas Nilam serasa tercekat. Terasa berat menerima cinta seseorang yang seusia ayah Nilam. Terlebih, orang itu dikenal hanya menjadikan perempuan sebagai perburuan nafsunya. Itu juga Nilam lari dari rumah. Nilam bersembunyi di rumah seorang kawan. Akhirnya, sebulan sesudahnya Nilam kembali. Nilam telah menemukan rumah Nilam yang telah dijadikan kebun pala. Sementara, orang tua Nilam mengungsi di rumah adik Mandeh. Sepekan kemudian, ayah Nilam jatuh sakit. Hingga sekarang ayah Nilam masih terbaring lemah. Lalu bagaimana dengan Aku bekerja di kebun Bagindo Sati. Sorenya mencarikan rumput untuk kuda-kuda Sultan Mansur. kau? Setiap hela nafasku seperti mengembuskan keberanian karena ada sesuatu yang sangat ingin aku. Di pantai, setiap nestapa, gejolak, beri, dan juga bekerja senyuman. Karena wajahmu selalu terlukis di ufuk. Kesalahanku yang paling menyakitkan adalah cintamu terasa sulit aku lupakan. Ya Tuhan Nilam, Malin dan Nilam, maafkan kata-kata Mandeh tadi. Kurestui kalian untuk segera menikah. Nilam, pulanglah. Bersegeralah menghadap mamamu. Katakan pada beliau untuk bersegera meminang Malin. Sekian teater yang dapat kami persembahkan.